Sugeng siang anak negeri, gimana puasanya? Lancar toh? Ikut aku jalan-jalan ke Jawa Timur yuk. Aku mau cari lobster di sekitar Laut Pacitan. Dan mau diolah jadi menu berbuka yang enak banget. Aku juga mau mengikuti festival Banyu Sekara yang ada di Desa Terbis. Di dalamnya ada rangkaian sadranan yang biasa dilakukan masyarakat setempat sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada juga kesenian Turonggo, salah satu hiburan rakyat dari Desa Terbis. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi ada di Pantai Wawaran, salah satu pantai di Dusun Karangturi, Pacitan, yang biasa digunakan sebagai dermaga tempat nelayan mulai melaut. Setelah perahu kita didorong keluar dari pantai, kita siap menyusur perairan di sekitar timur Pacitan ini. Nggak usah jauh-jauh kok, sasaran kita ada di sekitar tebing-tebing karang ini. Soalnya, yang kita akan cari adalah lobster. Tapi hati-hati ore, kalau mau naik perahu di sekitar Laut Selatan Jawa seperti ini, harus ditemani sama yang ahli. Soalnya, ombak dan arusnya lumayan kenceng, apalagi di sekitar karang seperti ini. Nah, sekarang kita lagi mau cari lobster. Nah, biasanya lobster ini banyak ditemukan di karang-karang ya mas ya? Nah, kali ini kita nangkapnya dengan blenker. Umpannya kita pakai kerang. Ya mas. Sekali mas ya. Disebut blenker karena perangkap lobster ini menggunakan rangka berbentuk lingkaran. Kemudian, di rangka blenker terdapat jaring yang berguna untuk menjerat lobsternya. Nah, sebagian umpannya biasanya menggunakan berbagai jenis kerang atau siput laut. Sip, kalau umpan dan perangkapnya sudah siap, langsung kita pasang. Dapat, mas. Dapat kan? Dapat. Berenang di pantai selatan ya bang. Adrenalinnya lebih keren. Asik banget. Cukup menantang. Sama seperti udang, lobster pada dasarnya adalah karnivora tingkat rendah yang memakan hewan-hewan laut berukuran kecil. Makanya cocok banget kalau pakai umpan seperti ini. Blenker kita pasang di sekitar karang yang menjadi tempat tinggal si lobster. Karena lokasi karang berada di kedalaman sekitar 3-5 meter, kita harus sedikit free dive untuk memasangnya. Wah, aku yang biasa suka bermain air aja nggak kuat buat menyelam di air yang arusnya kencang begini. Nah, ini kita dapat. Ini kira-kira lobsternya lebih dari 2 onnya mas ya? Iya, lebih ya. Nah, ini artinya udah bisa dikonsumsi. Nah, gini mas, mas. Laut Selatan Jawa adalah salah satu tempat yang tepat berkembang biaknya lobster di Indonesia. Salah satu jenis yang paling sering ditemukan adalah lobster mutiara dan lobster pasir. Blenker yang diangkat biasanya sudah dipasang sehari sebelumnya. Soalnya lobster lebih banyak bergerak di malam hari. Maklum, soalnya termaksud hewan nokturnal. Wah, ombak yang terlalu kenceng. Bikin mual, aduh. Mabuk aku mas. Aduh. Tapi untuk adrenalinnya emang seru, mantap, keren. Maaf Yore, ombak Laut Selatan menumbangkanku. Wis, lumayan banyak ini. Dapat lebih dari 5 ekor. Bawa pulang yuk mas. Oh iya, ada tips loh. Bagaimana caranya menyimpan lobster biar bisa hidup lebih lama. Nah, jadi ada cara tersendiri untuk menyimpan lobster agar tetap hidup meski di darat ya mas. Wah, itu caranya dengan dilumburin pasir seperti ini.
Oh, ngono Mas. Carane Mas. Dengan dibaluri pasir seperti ini, suhu lobster akan tetap stabil, mendekati suhu saat di dalam air laut. Selain itu, juga menghambat metabolisme. Jadi, lobster tidak mudah kehabisan energi dan oksigen. Makanya akan bisa bertahan hidup hingga 12 jam ke depan tanpa dimasukkan ke dalam air laut. Kira-kira lobster seperti ini diolah jadi apa ya yang enak? Yang cocok buat menu berbuka. Jadi sebenarnya lobster ini dibakar aja udah enak ya Mbak ya. Apalagi kalau dimasak dengan bumbu lengkap dan sama santan. Wah, kira-kira rasanya kayak apa ya? Wah, penasaran nih. Sebelum dimasak, belah dulu bagian bawah lobsternya. Nggak usah sampai benar-benar terbelah, hanya biar kebuka aja bagian bawahnya. Jadi saat dimasak, lebih mudah meresap bumbunya. Dan makannya juga lebih gampang. Untuk bumbu-bumbunya lumayan komplit yo. Hampir sama seperti bumbu gulai. Haluskan cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ada juga tambahan cabai merah yang besar. Jangan lupa kasih kunyit. Rimpang satu ini yang akan membuat masakan berwarna kuning dan beraroma khas. Selain bumbu yang diulek, ada juga beberapa bumbu yang diiris, seperti cabai merah besar, tomat, serai, dan lengkuas. Masih belum cukup. Masih ada parutan kelapa yang akan dibuat santan. Usahakan santannya nanti santan kental yo, biar rasa lobsternya lebih gurih. Sip, semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halusnya. Kemudian, tunggu sampai harum. Nah, jadi si lobster ini mau kita masak kuah bumbu kuning. Nah, pengaruh dari si kunyitnya, ini yang bikin hilang rasa amisnya. Ini cocok banget untuk yang nggak suka amis. Ini Mbak, apa nih Mbak? Setelah itu, masukkan juga serai, lengkuas, dan salam. Tunggu sebentar lagi sampai semua bumbunya matang. Kalau udah bener-bener wangi, masukkan santan kentalnya ya. Biarkan sampai mendidih. Jangan lupa terus diaduk biar nggak pecah santannya. Jadi tetap gurih nanti masakannya. Terakhir, masukkan lobsternya. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap sempurna. Oh iya, sama seperti udang dan kepiting, lobster akan berubah warnanya menjadi merah setelah matang. Jadi gampang banget kan buat tahu udah matang atau belum? Sip, ini dia lobster kuah santan kuning. Siap jadi menu berbuka. Lobster adalah salah satu jenis kuliner laut yang mewah. Biasanya dihidangkan di resto-resto mahal hingga diekspor ke luar negeri. Menikmati lobster di bulan puasa ini sangat baik karena manfaat dapat menambah energi dan menjaga sistem daya tahan tubuh. Dan di masa pandemi seperti ini, kandungan zinc dalam hidangan laut dapat menunjang fungsi imun. Wah, kalau soal kelezatan, semuanya sepakat. Kalau lobster ini salah satu makanan laut yang paling mantap ya Mas ya, paling enak. Nah, apalagi kalau dimasak dengan kuah bumbu kuning. Wah, ini makin top. Nih, yang paling enak Mas, ada mangan ning gurine langsung view laut. Wah, jos. Ayo Mas, tidak deh. Tapi, jauh sebelum jadi makanan mewah, pada sekitar abad 17, lobster dipandang sebagai hama dan hanya digunakan sebagai pakan ternak. Bahkan di Amerika, dulu lobster dijuluki sebagai kecoa laut. Itu sebelum orang-orang tahu cara mengolah hewan laut yang satu ini. Kalau sekarang sih jadi buruan ya. Dan cenderung menjadi makanan yang mewah dan mahal.
Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aku mau menghadiri acara sadranan di rangkaian festival Banyu Sekarang. Tapi sebelum itu, aku mau masak dulu salah satu sayur khas Desa Terbis yang menggunakan lumbu sebagai bahan utamanya. Lumbu adalah sebutan masyarakat di sini untuk sayuran jenis lompong atau talas jenis tertentu yang lebih sering dimanfaatkan daun dan batangnya daripada umbinya. Manfaat dari sayur lompong sangat banyak, antara lain meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan menurunkan hipertensi. Mantap toh manfaatnya! Nah, jadi tidak semua lumbu itu dapat diolah. Nah, yang dapat diolah itu yaitu lumbu kobis yang warna ini, agak putih-putihan. Kalau yang hijau ini gatel ya, Bu ya? Gatel, Mas. Tadi gak enak dimasak, Bu? Enak. Oh, pada intinya lebih enak yang lumbu kobis ini. Sebelum dimasak, bagian batangnya harus dikupas dulu dari kulit luarnya yo. Kulit luar batang lumbu ini kalis terhadap air. Kalau udah dikupas, teksturnya akan berubah menjadi permukaan menyerupai spons yang mudah menyerap air. Setelah dikupas, potong menjadi ukuran yang kecil-kecil. Oh iya, daunnya juga sama ya. Langsung dipotong-potong kecil-kecil biar lebih mudah masak dan makannya nanti. Untuk bumbunya hampir sama seperti bumbu yang digunakan untuk membuat sayur lodeh. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan garam yang dihaluskan lebih dulu. Udah pada tahu dong fungsinya garam saat bikin bumbu halus begini? Yaps, selain bikin rasa bumbu lebih enak, juga agar tidak licin saat ngolek bawang begini. Ada juga parutan kelapa yang akan dibuat jadi santan. Oh iya, lebih baik kelapanya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi santannya udah gurih, tapi masih ada seger-seger manisnya gitu. Waduh, udah kebayang nih dengan santan segar begini. Gimana rasa gurih sayur lumbunya nanti? Oh iya, buat tambahan, iris tempe bengu atau tempe yang terbuat dari petai Cina. Tempe khas dari daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki rasa dan aroma khas loh. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu halus ditambah dengan lengkuas dan daun salam. Nah, agar lumbu kobis ini makin enak, kita tambahin dengan tempe gabus. Nah, ini bahan dasarnya dari Lamtoro ya, Bu ya? Nggih, Rasanya lebih mantap ya, Bu ya? mantep, Mas. Jadi mana, Bu? Wah, itu tuh ambune seger, Bu. Ayo, buat Mbak. Masukkan juga potongan batang dan daun lumbu. Sambil terus diaduk-aduk yo, biar lebih cepat layu dan bumbunya benar-benar meresap. Setelah itu, baru masukkan santan segarnya. Tinggal tunggu sampai benar-benar matang yo. Walaupun yang kita masak adalah jenis lumbu yang tidak gatal, tapi tetap aja, kalau belum matang sempurna, ada sedikit sensasi rasa gatal di lidah nanti. Sip, wis matang ki kayak sayur lumbunya. Icip dulu yuk, sebelum dibawa ke acara sandranannya. Setelah dicobain, rasa dari si lumbu kobis ini, rasa itu santannya itu gurih. Dan untuk lumbunya ini udah empuk banget ya, Bu ya. Tapi rasanya ada kayak pindang, Bu. Mergo tempe ini ya, Bu ya. Nggih. Nah, jadi tempenya ini rasanya kuat banget. Monggo, Bu. Rasanya, Bu. Sip, wis cocok ki. Rasanya pas banget. Eits, tapi belum selesai. Aku masih mau bantu ibu-ibu masak. Untuk keperluan acara sandranan. Di rumah Bu Lurah, ada banyak ibu-ibu yang lagi mempersiapkan beras untuk dimasak. Kelapa sebagai bumbu urap, berbagai jenis sayuran, tempe, dan ayam. Aku tak bantu ngupas kelapanya dulu yo. Kayaknya kurang soalnya. Wajar, selain buat urap,
Kelapa ini dipakai buat berbagai bumbu masakan lainnya. Buat urapnya juga cukup banyak. Lah, wong buat makan sekampung. Urap adalah salah satu makanan yang harus ada di setiap acara tradisi di Jawa. Biasanya berisi apa yang ada di dalam daerah itu. Selain urap, ayam ingkung juga wajib ada yo. Nah, jadi tidak hanya lembu kopi saja yang dibawa ke acara sadranan, namun juga ada berbagai macam olahan ya Bu ya. Nah, kali ini lagi bantu Ibu untuk mengolah ayam tulang. Nah, kita cabuti terus ini Bu ya. Sampai gundul woy. Kalau lauk dan sayur yang lainnya sih sunnah yo. Nggak wajib, tergantung selera dan apa yang ada dan bisa diolah di situ. Sekarang tradisi sandranan siap dilaksanakan. Seluruh warga di Desa Terbis, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berkumpul di sini. Berbagai jenis makanan juga sudah dibawa. Kita akan menuju ke sumber sambeng bersama-sama. Sekarang kita lagi menuju salah satu sumber, yaitu sumber Sambeng, di mana tempat diadakan acara sadranan ya Mas ya? Ya. Ini kebagian membawa kambing kendit untuk dibawa ke sana. Kambing kendit dan ayam tulak menjadi syarat wajib yang harus dibawa saat acara sandranan seperti ini. Oh iya, rombongan warga yang akan mengikuti sandranan ini akan diantar oleh satu orang yang memainkan tari Hanoman lengkap dengan kostum dominan berwarna putihnya. Hanoman adalah salah satu tokoh yang disimbolkan sebagai pelindung. Acara sandranan, sumber air seperti ini rutin dilakukan oleh masyarakat Jawa. Biasanya rutin sebelum bulan puasa, terutama dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitar pegunungan. Sebenarnya ada banyak sumber atau mata air di sekitar Desa Terbis. Tapi, salah satu yang terbesar dan tertua adalah sumber Sambeng. Setelah sampai di sumber Sambeng, ritual yang pertama dilakukan adalah penyembelihan kambing kendit dan ayam tulak. Jadi kambing kendit ini merupakan kambing yang sering digunakan untuk ritual di tanah Jawa. Nah, ciri-cirinya berwarna hitam dan ada lingkar putih di bagian perutnya. Dalam tradisi Jawa, ritual ini dipercaya bisa menolak bala. Setelah itu, doa bersama dilakukan dengan tujuan rasa syukur terhadap melimpahnya air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Terbis. Acara berikutnya adalah makan bersama. Nah, jadi dalam tradisi sadranan itu terdapat berbagai macam kuliner. Ada tumpeng, ada takir, dan ini nih yang kita masak. Ada lumbu. Wah, seger Mbak ya? Mangan bareng-bareng ini. Wah. Nah, kok Semua makanan yang ada di sini disantap bersama-sama warga yang datang. Oh iya, acara sandranan Sumber Lambeng ini dalam rangkaian acara Festival Banyu Sekara yang bertepatan dengan Hari Air Dunia. Banyu Sekara adalah istilah masyarakat lokal untuk menyebut sumber air yang muncul di daerah sekitar gugusan Kars, termaksud di Desa Terbis. Dalam acara Festival Banyu Sekara, selain acara sandranan dan diskusi mengenai kawasan konservasi Kars di sekitar Desa Terbis, ada juga hiburan rakyat. Nah, untuk melengkapi acara Festival Banyu Sekara itu diadakan hiburan rakyat. Nah, di sini itu kesenian Turangga ya Mas ya? Nah, bedanya kesenian di sini itu, jaranan di sini itu dengan tempat lain, itu perpaduan antara jaranan dengan barongan ya Mas ya? Caplukan itu. Wah, Mas terus ya apa ya? Rame. Kesenian jaranan umum berkembang di sekitaran wilayah yang mendapat pengaruh Matraman.
termaksud wilayah Desa Terbis ini yang zaman dulu tergabung dalam wilayah Mataram. Makanya nggak heran kalau di sini berkembang kesenian jaran atau turonggo. Yang membedakan hanya bagian detail dan tambahan lainnya. Tapi tetap saja yo, walaupun secara cerita dan detailnya agak berbeda, kesenian jaranan seperti ini tetap kental dengan unsur magicnya. Makanya ada banyak pemain jaranan yang melakukan hal-hal di luar nalar. Bener-bener kayak kebudayaan kita yo. Semua agar terintegrasi. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Karena alam memberikan banyak manfaat.